Guru kita sama Abi. Kenapa masih ada di antara kita yang saling mencibir satu dengan yang lainnya? Buang itu semuanya. Sebab itu akan merusak persatuan dan akan meruntuhkan kekuatan. Al-jama'atu rahmatun wal firqatu azabun. Berjamaah itu adalah rahmat dan terpecah belah itu merupakan azab. Jadi kita mari bersatu bapak-bapak, ibu-ibu, kuatkan hati kita. Alhamdulillah Al-Ihya yang berdiri sejak 48 tahun yang lalu, muridnya sudah menyebar di mana-mana, majlis taklim juga di mana-mana. Alhamdulillah ada di antara kesepuhan majlis Al-Ihya yang ada di Banten, di Serang. Beliau datang membawa jamaah 25 orang. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu nanti kalau kaseran singgah kamu Mina, insya Allah di suguhan rabek. Rabek itu adalah daging kambing yang dimasak khas Banten. Namanya Bapak Haji Zainul, anaknya dulu di sini. Itulah benteng-benteng Aliyah, di antaranya ada di Bekasi dan di mana-mana. Jadi itu tugas kita bapak-bapak, ibu-ibu. Kita disuruh menyebarkan agama Islam tidak seperti di zaman Rasulullah, para sahabat harus menghunus pedang, dada turun ke medan tempur, meninggalkan segala-galanya, mengorbankan nyawa. Kita tinggal datang ke majlis taklim, ngaji, dengarkan, lanjutkan apa yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita, menyatu, insya Allah di situ ada kekuatan. Aliyah sudah berdiri dan Aliyah sudah ada di tengah-tengah kita. Kita juga ada di dalamnya. Saya ingin membacakan syair yang digubah oleh guru kita, yaitu Imam Abdullah bin. Kata beliau, "Idza syi'tal hayata hudawadina." Apabila Anda menginginkan kehidupan dalam hidayah dan agama, fahada majlisul ihya'i fina, maka inilah majlis Al-Ihya sudah berada di tengah-tengah kita. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, terus semangat, terus belajar, terus ngaji. Jangan sampai kita turun semangat. Sebab yang mahal dari kita dengan ngaji ini adalah berjamaahnya, satu di antaranya. Kalau itu sudah pasti. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang yang belajar tidak pernah ada ruginya. Orang belajar pasti aman dan pasti selamat kalau belajarnya benar. Oleh karenanya mari kita tingkatkan belajar kita, ngaji kita, dan ikhlaskan hati kita. Jangan sampai di dalam hati kita menyimpan penyakit-penyakit akhlak yang tidak baik. Bersihkan oleh kita ya. Mudah-mudahan dengan demikian kita akan mendapatkan segala kebaikan lahir dan batin. Yunadi kullama yarju falaha, dia terus menyeru kullama yarju falaha, setiap orang yang ingin mendapatkan, mengharapkan falaha, keuntungan. Keuntungan dengan akidah, keuntungan dengan ilmu, keuntungan dengan iman, keuntungan dengan amal, keuntungan dengan berjamaah, keuntungan dengan segala macam kebaikan. Dan Aliyah itu sudah mewujudkan. Bagaimana kita mendapatkan keuntungan dengan hadirnya Aliyah? Ada pendidikan dari mulai TK sampai perguruan tinggi, sehingga anak-anak bisa belajar. Di dalamnya diajar ilmu pengetahuan, diajarkan akidah, diajarkan iman, diajarkan akhlak, diajarkan segala macam hidup yang baik-baik. Di dalamnya ada pesantren yang terus istiqomah menjalankan tugasnya untuk menanamkan nilai-nilai agama Islam yang diajarkan oleh Kanjeng Rasulullah SAW. Yang tadi belum disebut, pimpinan pesantren Al-Ustaz Kiai Haji Abu Yusuf. Mana orangnya? Ada di luar? Ada? Apa enggak? Kemudian guru SD baru datang tadi, Pak Agus ya. Ini kepala sekolah SD Insan Kamil. Ini satu di antara atau sekian banyak mayar jufalaha.
Dan alhamdulillah kita bisa seperti ini. Mudah-mudahan mendapatkan falah, keuntungan dunia dan akhirat. Wa naila ridhoi rabbil alamin. Ini yang paling penting. Dan bagi orang yang ingin mendapatkan ridho Allah Rabbul Alamin, makanya ikhlaskan niatnya, sucikan hatinya. Kita setiap hari siang dan malam berkumpul ngaji di Aliyah dari mulai hari Ahad sampai hari Sabtu. Niatnya apa? Ada orang-orang tua yang ngaji dari sejak zaman Mama Abdullah bin Nuh yang sekarang sudah pada meninggal dunia. Mereka mengatakan, Bapak mah hayang ngaji terus, tidak ingin putus. Mama ngaji, saya ngaji, Bapak ngaji dari sejak pembukaan pengajian Mama Abdullah bin Nuh di sini sampai terus dia meninggal dunia. Ada yang umurnya 80 tahun, 86 tahun. Terakhir siapa itu, Pak Ahmad, umurnya sekitar 80 tahun dalam keadaan sakit. Apa ininya nih? Sudah di kateter sampai sambil bawa plastik terus ngaji di situ sampai meninggal dunia. Itulah orang-orang yang hebat. Mudah-mudahan akan menjadi contoh buat kita. Ada seorang haji saya ketemu di situ, turun dari motor, dipegang. Bapak damai, Bapak damai. Bapak justru biasa tiasa ngacali, tapi Bapak alim ninggalkeun pangaosan sebab hayang dicatat ku Allah Subhanahu wa taala fi sabilillah, maut dina husnul khotimah dicatat sebagai orang yang tolak ilmu. Itu luar biasa. Sekarang sudah wafat. Kita tidak bisa seperti itu, tapi ada orang-orang yang seperti itu, dan kita lanjutkan itu semuanya. Berkah keistiqomahan, kesinambungan dari mereka, estafet sampai kita bisa seperti hari ini. Kalau Abi tidak usah dikatakan, beliau yang yang senantiasa terus menjaga benteng pertahanan dakwah khususnya di Aliyah dalam benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa fina hujjatul islamiyah di Ihya'in wa Nahjil Abidin, dan pada kita ada hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Yahdi, dia memberikan bimbingan bi Ihya'in dengan mengajarkan Ihya wa Nahjil Abidin, dan juga mengajarkan kitab Minhajul Abidin. Alhamdulillah ya Aliyah, dari hari Senin sampai hari Kamis dibaca kitab Ihya Ulumuddin dari mulai jilid pertama sampai jilid yang keempat, dan sudah berjalan berarti 48 tahun dari sejak berdirinya Aliyah, yang saat itu diajarkan oleh Mama Abdullah bin Nuh, kemudian oleh Abi, dan dilanjutkan oleh Asatidz ada sekarang ini. Kalau sudah selesai diulang, dan alhamdulillah sekarang sudah pengulangan yang ketiga kali. Kalau benar-benar belajarnya bapak-bapak, ibu-ibu sudah di atas profesor. Sebab luar biasa kitab Ihya Ulumuddin ini, dari mulai masalah akidah, iman, syariat, sampai kepada yang mikro, sampai kepada yang makro. Dahsyat ilmu yang diajarkan oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin.